Halo semua, selamat datang di channel kami. Kita akan menyelami rahasia-rahasia tersembunyi dalam sejarah, menggali fakta unik menarik, sekaligus membahas momen-momen terbaik di masa lampau. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara yang mengangkatnya sebagai patih. Dia diangkat menjadi patih pada masa Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Kata gajah mengacu kepada hewan yang besar yang disegani oleh hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggangan dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Adapun kata mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan jika seorang gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menabrak segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dalam dua sifat, yaitu ia menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksana perintah-perintah raja, sebagaimana Gajah Airawata menjadi wahana Dewa Indra. Ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Sungguh merupakan pilihan nama yang tepat, dan agaknya nama itu telah dipikirkan maknanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Menurut para raton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharmaputra pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa dalam pupuh Desa Warnana karya Prapanca, disebutkan bahwa Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan. 2 tahun kemudian dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Daha atau Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elit di istana Majapahit. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Jayanegara mangkat, Arya Tada yang merupakan patih Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk patih Gajah Mada. Gajah Mada sebagai patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribuana Tunggadewi tetap menjadi Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi patih Amangkubumi secara resmi menggantikan Arya Tada. Ketika pengangkatannya sebagai patih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan Amuktipalapa sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab para raton dalam teks Jawa Pertengahan yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut. Akhirnya Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi, tetapi tidak ingin Amuktipalapa. Gajah Mada bersumpah, jika sudah takluk Nusantara, maka aku Amuktipalapa. Jika sudah takluk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku Amuktipalapa. Petrus Josephus memaknai Amuktipalapa sebagai menikmati suatu keadaan di mana segalanya bisa diambil, atau secara sederhana menikmati kesenangan. Sedangkan menurut Slamet Muljaya, bermakna menikmati istirahat.
Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura. Bahkan dalam kitab Nagara Kertagama, Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Meski perannya di Kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nagara Kertagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca, mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura, di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Madakaripura yang airnya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur Baktira itu terdapat deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok ke dalam, dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprastha atau menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Bak Dewa Wisnu. Dia moksa di halaman Kepatihan kembali ke Kahyangan. Sumpah Palapa yang diucapkannya mencerminkan ketekunannya untuk tidak menikmati kesenangan pribadi sebelum mencapai tujuannya. Ini menginspirasi kita untuk tetap gigih dalam menghadapi tantangan. Nilai-nilai ini tidak hanya penting dalam konteks histori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Pati Gajah Mada mengingatkan kita bahwa dengan visi yang jelas, kerja keras, dan dedikasi, kita dapat mencapai tujuan yang tampaknya mustahil. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.